Pesugihan kalangan artis tuh operasi plastik. Iya, makanya yang begini jadi begini, yang gini jadi gini, yang tadinya luka-luka, ya kan, udah kembali lagi rata. Sayangnya nyanyinya suaranya nggak dioperasi juga. PS, kalau misalnya mau permak sekalian sama suaranya, jadi suaranya nggak kayak antara kota Saranjana sama dunia itu nggak berkesenjangan. Akhirnya apa? Saking suaranya berkesenjangan, lu malah narik CEO dari masa depan ke 2026 kan? Ada untungnya. Suara lu nggak narik, yang lu tarik manusia dari sana, tinggal sama lu. Akhirnya lu lupa. Ini dunia nyata, itu dia mimpi. Akhirnya keceplosan 2000 perusahaan di kota sono berserta alam semestanya. Yang ternyata kalau di planet bumi itu adalah segede gini perusahaannya. Nih, miniatur. Tapi kalau di kota Saranjana bisa jadi raksasa. Apapun mimpi kalian bisa jadi kenyataan di sini. Gitu. Ya kan? Kalau kata aku mah, kalau misalnya masalah yang tadi Dokcin bahas ya, tentang duka laranya dari S yang sekarang lagi gonjang ganjing, mereka nggak tahu mau gimana lagi, ya kan? Lebih baik lu kasih ke CEO deh, biar hidupnya tenang. Kasihan, bagi-bagi harta lah. Terhadap berita yang kembali up, nggak? Itu katanya video lama, video podcast itu video lama sebenarnya. Makanya gue nggak pernah ngeliat kenapa semuanya, karena kita terlalu ditutup melalui jalan Bogono, jadi kita semuanya di mata masyarakat tuh ditutup. Berarti pesugihan yang mereka lakukan adalah tingkatnya tingkat yang udah ratusan miliar tuh, ya kan? Sehingga kita masyarakat nggak ada yang aware selama berapa tahun ini, ternyata video-video lama, referensi-referensi lama tuh ternyata bener adanya. Cuma kita terlalu ditutup aja gitu. Jadi ngelihatnya kayak indah, memuja-muji gitu loh. Iya kan, bener Ayana? Itu podcast lama loh. Coba, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba di-up lagi kan sekarang. Dan ternyata semua ini ada korelasinya. Setidaknya kebenaran nyambung. Dokci nggak mau bilang juga kalau memang ini benar adanya. Makanya kan Dokci berdasarkan podcast, ya, berdasarkan apa yang data keluar, terlontarkan, terceritakan dari mulut orang internal di antara mereka yang menjadi kepercayaan. Bahkan sampai ada satu ruangan di rumah mereka dulu, ya, itu nggak tahu rumah dulu, nggak tahu rumah, bukan rumah sekarang, rumah dulu ya, I don't know. Soalnya dia ngomongnya secara general, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang masuk kecuali si ART yang di podcast itu doang, saking udah dipercayanya. Hanya boleh dia, siapapun nggak boleh. Jadi di dalamnya itu ada kayak dupa, kayak segala macem gitu. Yang anak keguguran itu, Sarwena berapa kali sih keguguran? Ini aku agak-agak kayak ngeri ya dengernya ya. Yang anak gagal ini keguguran berapa kali? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dok, aku 2 kali ya. Ruang buat ritual, betul banget ya. 2 kali. Katanya selama 2 kali itu tiba-tiba jebret rumah 20M, ya kan, yang salah satu kegugurannya, ya kan, jebret mobil, like, berarti mereka juga udah nggak ragu kan terhadap buah hatinya sendiri gitu kan. CS ini melancarkan kayak I don't know, ya kan. Makanya at some point banyak ini Dokcin nggak nyinggung artis-artis yang lain ya, yang punya hartanya nggak masuk akal ya, karena kan ini kan akan menjadi pattern kacamata kita untuk melihat artis lain yang memiliki harta berlebihan, harta yang kayaknya gila ya. Sementara Koko R dan S ini kan teman-temannya juga masih yang kalangan-kalangan
yang banyak suka ngebuat konten kreator gitu kan, yang sekarang bergelimang harta, yang punya berapa puluh perusahaan, CEO beneran ya, artis yang suaminya punya banyak perusahaan Indonesia dan ganang-ganang juga, kenapa nggak sekali jadi presiden. Nah itu artis itu tuh, yang lain yang nggak masuk akal aja hartanya. Gimana kita jadi nggak berspekulasi apakah mereka lebih ekstrim dalam melakukan hal seperti begini? Cuma ada pelajaran di balik itu semua, ya kan? Bahwa ternyata bahwa hal-hal yang seperti begitu tidak akan bertahan lama. Ada kalanya ketika nanti akan berbalik. Semakin duit lu keluarin, akan semakin mereka akan lebih. Nanti giliran duit itu lu nggak ada, lu turunin berapa persen, akan makan lu gitu. Akan berbalik gimana pun, cuma nunggu aja masalah harta lu kuatnya aja sampai kapan ya. Karena ibaratnya itu kayak hedon ya, ibaratnya kayak judor. Lu mupuk dulu duit pancingan 200.000, lu dikasih menang ya kan. Nah nanti lu invest lagi, lu dikasih menang 500.000, lu invest. Nah dari situ lu nggak terima, masa sih satu kedua. Secara psikolognya kalian itu gampang untuk dimasukin, karena tahap 1 tahap 2 aja gue bisa menang, jadi gue punya ekspektasi yang memang gampang. Gue cuma gue cuma tinggal lakukan pattern yang sama. Lu sekali kalah, lu punya modal dari yang ke 1 ke 2 gitu kan. Akhirnya pattern itu karena lu penasaran, kayak kita main mesin capit, nggak terima kalah kan. Akhirnya sampai lu dapet, ternyata kalau lu hitung-hitung uangnya lu bisa beli 1 mesin capit mesinnya. Tapi karena lu dapet 1 ini, lu nggak tahu ruginya kayak gimana, ya kan? Kayak begitu. Ku kepikiran ke Jupen Olga karena dia nyebut ada foto artis besar cewek cowok. Ya, sekarang kita mau logika sekaya-kayanya orang juga ya. Kadang kita melihat patternnya kayak real CEO ya. Mereka modal, mereka ada investor. Sekaya-kayanya CEO juga kan butuh investor. Ya, nah ini artis gitu. Ya dengan lingkungannya gitu. Ya bukan dunia baru sih, cuma betapa ekstrimnya aja membuka tabir lama yang dari patternnya CS. Gue jadi berkaca melihat bahwa artis-artis yang lain gimana ya gitu. Trik apa lagi nih? Gue curiga takutnya CS ini lagi ke sono. Tapi gak tahu gue nggak tahu ya. Jangan-jangan lagi ke sono gitu. Ke sono ngapain? Tet gitu. Karena kan tidak ada keluar sama sekali, menghilang kan. Si CEO aja, udah main CEO aja bawalah sebagai premium ininya untuk dikasih. Ya, biar kembali lagi kaya kan lu, mumpung belum kolaps. CEO aja lumayan itu kan. Pasti juga leluhur-leluhur pada senang katanya, gitu kan, gue diangkat-angkat ntar. Sambil makan kue dulu. Ya, kembali premium. Masalah pengacara mundur, kalau pengacara mundur belum ada konfirmasi ya. Kayaknya memang disuruh diem deh kayaknya untuk sementara ya. Kesono awas dong, coy jangan. Oh ya, pengacaranya R bilang katanya nanti ada gebrakan minggu depan. Gebrakan apa minggu depan? Karena ternyata pengacaranya yang bukan si Hotman Paris, siapa yang satunya lagi tuh? Dia katanya lagi udah mempersiapkan untuk mengumumkan sesuatu. Ya salah satunya tentang hak asuh anak. Kalian jangan percaya berita-berita yang hoax ya. Ya Minola. Jangan percaya tuh ada berita tiba-tiba yang perceraian sah hak asuh anak udah dapet. Bukan perceraian. Hak asuh anak tiba-tiba dapat, gimana ceritanya? Lagi kasus gini banyak yang ngebuat AI, harus hati-hati.
Ya, berita-berita apa aja sekarang lagi viral kalau pakai bawa-bawa mereka ya. Akhirnya jadi nggak fokus, bohong ya. Mulai dari yang GNT itu, JNE apa JNT, terus sekarang masalah hak asuh katanya sudah berhasil diperjuangkan. Nggak sesimpel itu, say. Hak asuh anak itu butuh waktu, nggak dalam satu hari beres. Kita tunggu aja minggu depan ada gebrakan apa dari Koko R, katanya mengumumkan sesuatu hal yang berurusan terhadap ke hak asuhan anak, katanya gitu ya. Ada Dukcin, ada pula Dukcin. Oh, jadi hak asuh anak masih belum selesai, Dok? Bukan masalah selesai, belum juga dijalanin. Ya kan harus harus ada pergi ke pengadilan mereka berdua, ya. Harus ada namanya dokumentasi segala macam, ya itu juga kan pasti kan akan banyak siaran langsung di TV. Ya kan akan banyak namanya wartawan-wartawan di pengadilan di mananya gitu kan, udah pasti akan tercium dan akan menjadi live stream. Makanya belum, masih ditunggu semuanya. Minggu depan kita tunggu aja nanti apa yang bakal di announce ya. Kalau masalah 200 juta mah udah lewat. Makanya Miss S, buruan, leluhur yang ada di Gunung Sono lu kasih makan. Kalau misalnya diputus nanti 200 jutanya jadi cuma setengahnya untuk anak-anak doang, lu ada duit, buruan. Jangan orang-orang di sekitar lu ya dosa kayak begitu, nggak boleh. Ya, udah mendingan kalau nggak mau ribet lu ajak CEO, bilang belajar nih biar cepet kaya. Apa yang kamu bisa ini, biar benar-benar jadi CEO cepet lah, kasihan ya kan. Biar dia ngerasain setidaknya 2027 kan kita nggak tahu gimana ntar. Ya kan. Dokcin habis mandi seger banget tadi 10 menit sebelum live. Pade Dokcin bisa coy. Bisa nggak ya ikan pesut diambil sama gungun? Gungun nggak tuh? Ikan pesut penguin trala trilili ya dia harus dibawa ke Arktik ntar. Dibawa ke kutub utara sana, kan tempatnya di sana. Balik ke Saranjana ribet, kita kan bukan makhluk goib, yang tahu pintu masuknya kan mereka. Cikan pesut sama CEO yang ada urusan, lu mau ke negeri goib ya ke sana aja. Kalau ke Antartika gue biayain pesawatnya, pesawat perang ke sana. Kalau memang ada yang sayang, keadaan lagi kolaps segini, ya rugi sampai 20M kan, bisnis produk-produk online-nya. Lu kan adeknya yang ngintil, kakak lu kemana-mana, ya kan? Apartemen satu bisa dong dilepas dulu. Kalau memang ada 11, apa jangan-jangan semuanya itu hanya buku gambar dirukis? Oh oke, Jiro, Mama masih live kayaknya ya. Tidur aja di komalisi Mama. Dok, ayo main ke Surabaya, nanti kita cerita seru dah tentang CS. Insya Allah ntar. Dokcin mau keliling. Nah, lagi nunggu donatur dulu. Siapa tahu tiba-tiba yang ngasih 200 juta. Kalau lu ngasih gua ke 200 juta, beberapa bulan bisa gua hidup termasuk liburan. 200 juta dikasihin ke gue, nggak habis sebulan. Ya kan? Berapa bulan masih ada. Dokcin mah hemat orangnya, makan nasi bungkus juga oke aja gua mah. Ya Alis, pulang Lis. Iya banyak apartemen lo, hebat juga kan pesut, auranya kayak ibu HRD Dokcinnya. Ya udah biar. Kadang kalau lagi umur bertambah, dunia khayal itu semakin melekat di dalam dirinya. Biar aja. Kalau misalnya udah agak-agak gila kan, kita bisa bawa ke rumah sakit J, ya kan? Kita bisa bawa, ya namanya kalau orang udah agak-agak ode-ode J, ya harap maklum, namanya tekanan hidup kan kita nggak pernah tahu ya kan? Tuh. Mau bobo di mana, Lis? Di sini ya, kayak Alvan suruh nginep aja sini.
Atau mau nginep di sono? Apa gimana? Ya dok, bisa sih Mat. Jadi side A side B. Nah itu. Di mana iya itu? Di sini di sana. Di rumah sini apa di rumah ibun sama ayah? Sore dok Cil, lama tak jumpa. Hai Risa. Gimana nggak banyak apartemennya ikut meres bareng sama kakaknya? Nggak ada sih Ska, itu mah hoax biar seneng aja, namanya orang kalau lagi emosi sombong. Gue bilang ya akan ku kejar kau sampai ke akhirat kan, padahal lu mau mati emang apa gimana? Dia kan ke orang lagi ini ternyata dia lupa ngomongin di depan umum. Ya kan akhirnya jadi terdokumentasi sama kita kan. Nah, balik lagi ke hal yang berbau mistis tersebut. Terlepas kalian mau percaya apa tidaknya, kalian adalah teman-teman investigator yang lebih ahli dibanding Dokcin. Jejak digital banyak, runutan yang kalian bisa korelasikan, kalian bisa sinambungkan, akan menghasilkan hasil result seperti apa. Nah itu tergantung kalian. Cuma berdasarkan apa yang akhirnya terkuak semuanya disambung-sambungin, memang ada ke arah sana. Tapi kan namanya at the end of the day, apapun sekarang kan bisa aja untuk dikoneksiin karena kita menormalisasikan atau mensuzonkan seperti itu. Bukan berarti Dokci mengajak kalian untuk bilang iya benar adanya, enggak. Cuma kan ini kan podcastnya aja dari orang dalamnya sendiri, dan semuanya itu korelasinya sepertinya kayaknya masuk akal dan logik banget. At the end of the day, jangan terlalu jauh kita sampai benar-benar menyerap hal ini ya. Tetap kita harus logika, yaitu kembali lagi ke runutan masalah hak asuh anak. Kalau hak asuh anak sudah benar-benar pindah ke Koko Ruben, persetan dia mau jadi kunti, mau jadi pocong gendrowo, pindah satu keluarga, satu kompi sirkus ke kota Saranjana, menghilang selamanya, nggak ada urusan jadinya. Betul kan? Kita nunggu minggu depan gebrakannya seperti apa. Gue gebrak meja itu, buak, terguling semuanya. Ya, update aja. Dokci mau nonton lagi podcastnya secara full deh. Kayaknya ngeri banget buat ceritanya. Tapi memang cerita-cerita seperti begini tuh di kalangan dunia artis, politik, ekonomi, pemerintah tuh bukan hal yang baru guys. Bukan hal yang baru begini tuh. Kita justru rakyat-rakyat yang biasa yang masih waras. Justru orang-orang yang memiliki harta, bergelimang harta itu orang-orang yang gak waras sebenarnya. Kalau kalian benar-benar buka mata kalian ya, pikiran. Karena mereka tuh udah gila udah saking banyak duitnya, udah saking punya power, mereka bingung. Gue apa lagi ya? Ya udah deh, gue pengen harta gue lebih kaya lagi karena ego. Jadi haus akan duniawi. Hal begitu makanya dunia goib itu masih menjadi jalan satu-satunya pintas mereka. Bahkan di 2026 aja Dokcin kaget masih ada. Terutama nyinggung lagi ke kasus yang 3 tahun cewek yang diperlakukan sama cowoknya seperti begitu kan sampai rusaknya. Aku pikir case kayak gitu tuh nggak ada atau tidak akan terjadi lagi kalau memang ada, dan tidak separah kayak begini gitu kan. Dia menjadi jomblo, hidup sendiri, keluarga yang normal biasa, jodoh yang oke, itu adalah jalan yang paling aman dah. Ya, kata ma gue jangan cinta sama laki atau perempuan karena kita nggak satu kuburan. Apa? Makanya cintanya sama boneka, ya kan guys, maghrib dulu. Kehidupan yang memang maksimal, berusaha selalu. Namanya dunia pacaran, itu kan kita sudah mengalami namanya pergeseran budaya, pergeseran tren. Ya, sehingga apapun itu akan menjadi tekanan hidup dari ekonomi, ya, dari dunia sosial, dari dunia sosial media, yang menekan dan membrainwash pikiran kita untuk menghalalkan segala cara untuk bisa menyamakan dengan apa yang sedang tren, FOMO, atau gue harus dapetin apa yang itu dapetin. Karena kalau kalian berpikir kalau kalian tidak mengejar itu, kalian tidak akan bisa lanjut hidup gitu kan.
Janganlah. Sayangnya hal-hal ini tuh masih terjadi setiap hari di sekitaran kita. Tapi beda sama CEO ya. Kalau CEO mah udah punya modal, jadi tinggal gini aja. Tinggal main helikopter di atas, buang-buang itu si Miss 200 juta triplek, ya kan? Nah, itu bermodal. Nah, bagi kita yang pas-pasan sekarang, Dokcin belum tahu motivasinya. Ya, apa yang membuat dia melakukan hal sampai sepelik itu terhadap pacarnya, ya? Apa yang menjadi motivasi dari keluarga kaya juga enggak? Kurasa bergelimang harta juga enggak, ya apalagi kok bukan sakit jiwa, ya kan? Tapi mungkin kita tunggu aja nih berita perkembangannya seperti apa, karena pelaku belum ketemukan ya, masih DPO ya, ya kan? Masih DPO, jadi kita lihat dan akan diperdengarkan alasan sebenarnya seperti apa, ya. Lemes ngebahasnya sebenarnya. Ya, itu aku lemes banget ngebahas atau membayangkan ya. Lebih baik lu sama gue tonjok-tonjokan deh, bener gak Casper? Tonjok-tonjokan sampai babak belur berdarah, ya kita putus. Atau enggak, kalau memang gue lemah, lu pengen ngelakuin yang gak benar ke gue, mendingan langsung aja daripada diulur kayak siksa dunia jadinya. Gue belum dapat juga siksa neraka, siksa alam kubur. Gue lebih baik dapat siksa alam kubur sama di akhirat daripada siksa dari manusia, lebih sakit, ya. Nah, mau kayak begitu. Mudah-mudahan ada mukjizat yang memang layak dan wajar didapatkan oleh si korban ya. Sekarang pihak kedokteran lagi terus melanjutkan proses rekonstruksi, apa namanya, rekonstruksi muka ya. Terus dilakukan, dan insya Allah mudah-mudahan banyak dokter-dokter yang secara voluntarily ya, secara ikhlas untuk membantu mengembalikan struktural dari apapun yang ada di badan dari si korban ya, untuk bisa kembali lagi. Setidaknya dia percaya diri ya. Banyak orang yang akan ngebantu korban kok. Banyak kok. Buktinya sampai sekarang berita yang terakhir Dokcin baca, dokter masih terus untuk proses ini kan udah akan melibatkan dokter estetika kecantikan, dokter yang ahli wajah, yang ahli dalam rekonstruksi muka gitu segala macam ya. So far perkembangannya setidaknya sudah diobatin dan masih terus untuk dalam waktu yang sama mengobati kepala yang luka, karena kan banyak, maaf banget ya kan, karena sudah infeksi ya, sampai keluar banyak, bukan nanah, apa sih namanya, dilatung gitu ya kan. Mudah-mudahan Mbak mukjizat sama Allah, diberikan cantik lagi, diberikan wajah normalnya lagi, jadi elok lagi lah. Bisa kita semua adalah makhluk yang saling berdampingan, manusia satu sama lain ya. Ya kita masih banyak orang-orang di luar sana yang baik kok, menolong. Yang dajjal harus diperlakukan dajjal ganjarannya. Lagi ngebahas apa? Ngebahas jidat. Ini live di rumah siapa, Dok? Di rumah nyewa. Ya. Apa lagi nggak ada burung-burung digonggong-gonggin? Oh, layang-layang jatuh, alamat ada orang-orang kampung masuk lagi. Apa pelakunya belum ditangkap, Dok? Belum. Sejauh Dokcin baca berita, yang berita muncul adalah baru kunjungan yang terus dilakukan. Ini jangan ada PK-PK. Kunjungan yang ya antara keluarga dan korban, terus juga proses perbaikan dari wajah sama badan juga terus diusahakan sama dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya. Kalau masalah pelaku, polisi kan pasti cepet ya. Aku rasa sebenarnya bisa aja sudah tertangkap tapi diamankan dulu, karena ini kan kasus nasional ya.
dibuat dulu strateginya, ataupun bisa juga belum. Nah ini nggak tahu. Itu karena ini kasus yang bakal mengebrak banget ya, jadi juga harus dikondusifkan dulu situasinya. Gitu. Ngaku aja dok, ini rumah ya Tiro. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya kan? Turun. Kalau kata aku mah ya. Nah itu si mama lagi nyanyi lagi. Thank you. Banyak hati Dokcin. Bagi cinta lumayan buat beli kopi Nescafe dapat berapa kaleng itu? Lumayan ya Jiro, gue beli Nescafe berbagai varian. Ada rasa orgi, rasa macchiato, ya kan? Rasa apa semua jajarin. Ya. Begitu. Menurut kalian bagaimana tanggapannya?